Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Tony. Perkenalkan, nama saya Nathanael Nigel dengan NPM 61418011088. Pada hari ini, saya beserta kelompok akan menjelaskan mengenai proses safety DuPont Laport Incident. Kejadian ini terjadi tanggal 15 November 2014, di mana terjadi pelepasan sekitar 24.000 pon metil mercaptan, yang mana metil mercaptan ini sifatnya sangat beracun yang dilepaskan dalam gedung produksi unit insektisida di fasilitas manufaktur kimia DuPont de Nemours di La Porte, Texas. Pelepasan ini menyebabkan 3 operator dan seorang supervisor shift di dalam gedung tersebut meninggal. Mereka meninggal karena kombinasi asfiksia dan paparan akut dari metil mercaptan. Jadi pertama saya akan membahas tentang inisial cause-nya. Inisial cause-nya ini sebenarnya dimulai dari troubleshooting masalah dari kesalahan sebelumnya, yaitu dari spring 2014 sempat ada shutdown pabrik di mana terjadi air memasuki perpipaan umpan metil mercaptan dan karena dingin dia membeku dan membentuk hidat yang menyebabkan perpipaan tersebut sehingga jadi shutdown. Troubleshooting-nya tidak dilaksanakan dengan baik dan menyebabkan metil mercaptan cair mampu mengalir memasuki waste gas fan header piping menuju NRS incinerator. Dari awal sudah terdapat masalah dengan perpipaan yang memasuki NRS incinerator, di mana desain itu tidak mempertimbangkan adanya akumulasi cairan pada waste gas fan header, sehingga biasanya mereka hanya menghilangkan akumulasi cairan tersebut dengan menguras akumulasi tersebut, yaitu dengan line breaking. Terus tanpa menyadari hilangnya hydrate group yang terjadi sebelumnya, pekerja tetap menguras akumulasi cairan pada waste gas fan piping itu tanpa mengetahui bahwa perpipaan itu sudah ternyata menjadi bertekanan tinggi karena metil mercaptan cair sudah mengalir dari perpipaan umpan ke waste gas fan piping tersebut. Terus ketika liquid drain valve-nya dibuka, di mana pada hari kejadian yaitu 15 November 2014, metil mercaptan yang flammable dan sangat beracun itu mengalir ke lantai dan karenanya semua memenuhi seluruh gedung manufaktur itu dengan uap beracun. Setelah terjadi pelepasan tersebut, emergency respon yang tidak memadai juga memperparah buftanya dan durasi dari chemical release dan membahayakan pekerja lain serta gagal dalam mempertimbangkan ancaman safety bagi publik. Di mana sistem ventilasi di tempat tersebut juga tidak menunjang, padahal dia menangani bahan beracun seperti metil mercaptan, sementara sistem deteksi gas juga tidak memadai, di mana detektor alarmnya ditetapkan pada tingkat lebih tinggi daripada batas eksposur aman bagi pekerja dan juga tidak ada lampu atau bunyi dari alarm. Terus personal juga terbiasa dengan tindakan tidak aman dengan memanfaatkan bau untuk mendeteksi gas metil mercaptan dalam mengenali kebocoran dan tidak menggunakan respiratory protection. Pada defense atau penyimpangan dimulai pada pipa metal yang disebabkan oleh penurunan suhu akibat cuaca dingin dan air mengalir sehingga terbentuk hidrat sehingga terjadilah penyumpatan. Akibat dari penyumpatan, maka dilakukanlah pemanasan dengan meletakkan air panas di luar pipa mercaptan. Dibukanya valve antara valve dengan reaktor menyebabkan metil mercaptan menguap sehingga menyebabkan metil mercaptan keluar dari valve-nya, yang mana ditambah dengan sistem ventilasi yang tidak efektif dan tidak adanya sistem deteksi gas beracun. Pada kasus kali ini, loss event-nya itu berupa adanya pelepasan senyawa toksik dari unit produksi insektisida, yaitu berupa senyawa metil mercaptan. Metil mercaptan itu memiliki sifat flammable dan dia sangat beracun. Pada kejadiannya dia mengalir ke lantai dan mengisi bangunan pabrik dengan uap beracun. Paparan yang secara berlebihan terhadap pekerja dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru. Selain itu bisa menyebabkan batuk dan kesulitan bernapas. Adanya penumpukan cairan di paru-paru, iritasi mata, otot melemah, kejang, pusing, koma, bahkan hingga kematian. Penyebab dari loss event itu ada dua, yaitu pertama, tuntutan dari insidennya tersebut. Yang kedua, adanya unsafe act dari pekerja dan juga kondisi prekursor dari senyawa yang digunakan. Anatomi pada insidennya itu dapat diambil dua inti, yaitu adanya flaw engineering design atau desain yang kurang mumpuni, dan juga the lack of adequate safeguard atau tindakan safeguard yang juga tidak baik. Untuk desain yang dapat diamati ialah desain ventilasi yang tidak mumpuni, di mana dia lebih mempertimbangkan sifat flammability dari metil mercaptan daripada sifat beracunnya. Pada peristiwa tersebut tidak bekerjanya fan ventilasi sehingga memperparah kejadian, dan juga tidak adanya suatu alat atau mesin yang dapat mendeteksi gas beracun ya untuk memberi warning kepada pekerja tentang keberadaan gas beracun tersebut. Sedangkan untuk the lack of adequate safeguard-nya itu tidak adanya, perusahaan tidak memberikan suatu alat
yang menyediakan visual light atau audible alert yang dapat memberi warning kepada para pekerja. Nah, untuk unsafe act and condition precursor itu, di sini pekerja itu malah menggunakan penciuman mereka untuk mendeteksi gas beracun dalam penanganannya itu. Hal ini dianggap salah karena seharusnya mereka itu menggunakan prosedur keselamatan atau APD. Ini juga termasuk dalam human error. Dampak yang pertama adalah meninggalnya 4 karyawan. Jadi, karena adanya kejanggalan dalam perakitan alat pada fasilitas DuPont di La Porte, Texas, cairan dapat memasuki sistem ventilasi, sehingga diperlukan pegawai yang mengeluarkan cairan tersebut. Akan tetapi, dalam insiden ini yang masuk ke dalam sistem ventilasi bukanlah cairan biasa, tetapi merupakan metil mercaptan yang siap untuk menguap kapan saja, untuk menjadi gas. Sehingga ketika valve dibuka, metil mercaptan tersebut menguap dan ruangan terisi dengan gas yang sangat beracun, dan mengakibatkan 2 karyawan yang pada saat itu membuka valve tersebut meninggal dunia. Sedangkan terdapat 2 orang lagi yang meninggal dalam perawatan. Kemudian membayar denda. DuPont dalam hal ini harus membayar denda sebesar 3,1 juta US dollar berdasarkan persetujuan dengan US Environmental Protection Agency atau EPA dan Department of Justice karena sudah melanggar peraturan risk management proses dari EPA tersebut. Kemudian OSHA juga ikut mendenda DuPont sebesar 106.000 US dollar karena OSHA berpendapat bahwa DuPont merupakan tempat kerja yang tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat dengan melakukan pelanggaran yang disengaja atau berulang kali. Dan OSHA berpendapat bahwa DuPont dirasa gagal untuk mengurangi bahaya yang sudah diketahui tersebut. Lalu dampak yang ketiga adalah menutup plant. Jadi, pada keterangan yang diberikan oleh pihak DuPont kepada media, diberitahukan bahwa mereka tidak akan membuka kembali plant tersebut dan akan menutup plant tersebut secara permanen. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan pasar secara signifikan selama proses penutupan investigasi berlangsung. Dan perubahan pasar ini akan berlangsung dalam jangka panjang dan tidak mendukung untuk dibukanya kembali fasilitas tersebut. Selain perihal tersebut, DuPont telah juga kehilangan 2 musim tanam. Sedangkan, pasar yang menjadi penghasilan terbesar di Brazil telah merosot secara signifikan karena banyak faktor, seperti kondisi ekonomi dan nilai mata uang yang rendah. Dan dampak ini juga DuPont akan membantu untuk mencari pekerjaan baru untuk para pegawainya yang terdampak dari penutupan plant tersebut. Selanjutnya, data letak kesalahan yang terjadi pada kecelakaan ini yaitu kesalahan pada desain generator, kelalaian operator saat membersihkan hidrat dari pipa, kurangnya efektivitas ventilasi pada gedung, kurang efektifnya alarm pendeteksi gas beracun, kurangnya pemahaman pekerja tentang bahaya metil mercaptan sehingga tidak menggunakan pelindung pernapasan yang memadai. Selanjutnya data kecelakaan yaitu lebih kurang 24.000 pon metil mercaptan yang terlepas di area pabrik. Selanjutnya membunuh 4 pekerja yang terdiri dari 3 operator dan 1 shift supervisor. Pada analisa layer of protection ini, kelompok kami mendapat beberapa layer. Yang pertama, proses design. Yang kedua, basic control, proses alarm, operation supervision. Yang ketiga, critical alarm, operation supervision, and manual intervention. Yang keempat, automatic action, SIS atau EST. Yang kelima, physical protection. Yang keenam, plan emergency response. Yang ketujuh, community emergency response. Dengan menggunakan analisis FMEA, ada beberapa yang dapat diperhatikan. Yang pertama, pada proses mengalirkan bahan kimia melalui pipa, kegagalan dapat terjadi ketika tersumbatnya pipa yang disebabkan oleh bahan kimia lain yang bereaksi dengan metil mercaptan pada pipa yang sama sehingga membentuk slurry yang menyebabkan proses tidak dapat dilanjutkan. Dan untuk mengendalikan hal ini, perusahaan DuPont La Porte mengalirkan air panas ke dalam pipa sehingga slurry dapat kembali berwujud air. Nah, pada saat mereka mengalirkan air panas ke dalam pipa yang tersumbat, dapat juga terjadi kegagalan disebabkan oleh valve yang seharusnya mencegah air panas masuk ke dalam feed line metil mercaptan tidak sengaja terbuka, yang menyebabkan tersumbatnya feed line metil mercaptan yang disebabkan oleh metil mercaptan yang dalam pipa feed line bereaksi dengan air yang sudah dingin dan membentuk hidrat. Dan kontrol yang dianjurkan oleh perusahaan ini adalah mengalirkan air panas secara langsung dalam pipa yang tersumbat menggunakan selang. Nah, di sini rekomendasi dari kami adalah harus memastikan bahwa valve pada feed line ditutup sebelum mengalirkan air panas, sehingga air tidak masuk ke dalam feed line. Lalu pada proses mengalirkan air panas secara langsung ke dalam pipa tersebut menggunakan selang, kegagalan terjadi ketika metil mercaptan tidak mengalir ke reaktor tapi mengalir ke header, dan disebabkan oleh pompa dan selang air panas tidak dimatikan dan valve yang menghubungkan feed line dengan reaktor tersebut. Hal ini menyebabkan metil mercaptan cair mengalir ke dalam gedung melalui header. Rekomendasi dari kami juga memastikan bahwa semua proses dalam keadaan berhenti bila tidak ada pengawasan. Pada proses memberikan ventilasi yang cukup pada gedung, dapat terjadi juga kegagalan di mana ventilasi tidak berfungsi dengan baik, yang disebabkan karena
Desainnya hanya memperhitungkan bahan kimia bersifat flammable dan dalam membuat ventilasi dan adanya kerusakan pada fan yang menyebabkan gas kimia berbahaya terisolasi dalam gedung. Rekomendasi dari kami, pada saat mendesain ventilasi harus memperhitungkan seluruh sifat bahan yang digunakan dalam merancang ventilasi. Pada proses pencegahan bahaya terhadap pekerja, jika terdapat kegagalan yaitu alarm tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan pekerja tidak dapat mengantisipasi adanya gas yang bersifat toksik dan akhirnya meninggal, yang disebabkan oleh alarm peringatan di set jauh di atas batas maksimum paparan gas beracun pada pekerja, dan pekerja pun tidak menggunakan alat pengawasan yang memadai. Rekomendasi dari kelompok kami adalah mengatur alarm di bawah batas maksimum paparan gas beracun. Sanksi yang diterima oleh perusahaan tersebut dibagi ke dalam 3 jenis pelanggaran, yaitu serius. Pekerja tidak menyelesaikan laporan informasi keselamatan proses tertulis yang berkaitan dengan peralatan dalam proses, sehingga harus membayar $7.000. Kemudian, analisis bahaya proses pekerja tidak sesuai dengan kompleksitas proses yang tidak mengatasi dan mengontrol bahaya dari proses hexasinon, sehingga harus membayar sekitar $7.000. Kemudian, pekerja tidak mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi tertulis untuk setiap fase pengoperasian, sehingga harus membayar $7.000. Kemudian, pekerja tidak menetapkan dan menerapkan prosedur tulis untuk menjaga integritas peralatan proses yang sedang berjalan, sehingga harus membayar sekitar $7.000. Kemudian, untuk jenis pelanggaran disengaja, inspeksi dan pengujian tidak dilakukan pada peralatan proses, sehingga harus membayar sekitar $70.000. Prosedur inspeksi dan pengujian tidak mengikuti praktek teknik yang baik, sehingga harus membayar sekitar $70.000. Dan frekuensi inspeksi dan pengujian peralatan proses tidak konsisten dengan rekomendasi pabrikan yang berlaku, sehingga harus membayar $70.000. Dan untuk jenis yang diulangi, inspeksi dan pengujian tidak dilakukan pada peralatan proses, sehingga harus membayar sekitar $35.000. Secara garis besar, kegagalan safety management system yang berujung pada insiden meninggalnya 4 orang pekerja DuPont La Porte, Texas disebabkan karena yang pertama, kegagalan dalam komunikasi pekerja saat pergantian shift, di mana penyampaian progres dan kondisi operasi tidak disampaikan secara tertulis, yang seperti misalnya dalam bentuk checklist, melainkan hanya secara verbal. Akibatnya terdapat potensi kesalahan prosedur operasi yang tinggi. Lalu penyebab kedua yaitu adanya kondisi di mana pabrik DuPont La Porte, Texas tidak memiliki desain ventilasi yang efektif, alarm detektor yang memadai, dan minimnya kesadaran dari pekerja untuk menggunakan APD. Selain itu, kurangnya analisa proses dasar yang menyepelekan bahaya toksik dari metil merkaptan juga perlu dicermati. Lalu, prosedur penanganan keadaan darurat yang dinilai kurang detail dan lengkap. Saran dari kelompok kami yaitu, pertama, diperlukan adanya proses dasar analisis yang detail pada masing-masing proses kimia. Lalu juga diperlukan proses operasi tertulis yang dapat memberikan detail informasi serta peringatan pada pekerja mengenai hal-hal yang harus dihindari. Lalu juga diperlukan adanya pelatihan personal kerja, tak terkecuali untuk yang bekerja pada shift malam. Nah, selanjutnya korelasi saran-saran yang telah disampaikan tadi yaitu karena terdapat kurangnya pengamanan untuk mencegah pemadatan metil merkaptan hidrat dalam pipa umpan, di mana tim proses dasar analisis tidak sepenuhnya mengevaluasi bahaya penyumbatan dan juga bahaya yang disebabkan oleh pelepasan metil merkaptan hidrat. Saran kedua dari kelompok kami yaitu perancangan desain pabrik tidak boleh menyampingkan hal-hal di bawah ini, yaitu seperti perancangan sistem ventilasi yang efektif, di mana perancangan sistem ventilasi yang efektif ini ditandai dengan lancarnya distribusi udara bersih dan pembuangan gas-gas berbahaya. Selain itu, diperlukan adanya pengujian sistem ventilasi pabrik secara rutin dan berkala. Lalu juga diperlukan adanya penyediaan alat pendeteksi bahaya di lokasi-lokasi rawan kecelakaan, seperti alarm yang dapat memberikan sinyal terhadap keberadaan gas beracun. Selain itu juga dapat digunakan kamera CCTV sebagai tambahan, di mana terdapat ruang kontrol untuk petugas yang secara khusus mengawasi kegiatan pekerja melalui rekaman CCTV. Korelasinya yaitu pada insiden ini, penyelidikan lebih lanjut menyatakan bahwa sistem ventilasi pada insiden DuPont La Porte kurang efektif karena tidak disertai dengan keberadaan scrubber maupun insenerator yang dapat menghilangkan atau setidaknya meminimumkan keberadaan kontaminan. Lalu pekerja yang ditugaskan untuk menguras cairan tidak menyangka akan keberadaan gas beracun. Lebih lagi, para pekerja tersebut melewatkan penggunaan APD karena kurangnya informasi bahaya pada bahan-bahan yang digunakan dalam pabrik. Terakhir, terdapat kesalahan komunikasi pada pekerja antar shift yang satu dengan lainnya yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan adanya catatan tertulis, misalnya seperti checklist yang bertujuan untuk memastikan keadaan operasi pabrik telah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi antara pekerja yang shift sebelumnya dengan pekerja shift selanjutnya. Lalu diperlukan adanya pemahaman setiap pekerja terhadap potensi bahaya dari alat maupun bahan-bahan kimia yang digunakan. Memastikan setiap pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tujuan
dengan tugas pekerjaannya masing-masing. Lalu apabila manajemen pabrik dapat memberikan sanksi pada pekerja yang lalai dalam penggunaan APD serta pemberian insentif pada pekerja yang melaporkan adanya kelalaian. Lalu memastikan bahwa emergency response team memiliki pemahaman dalam prosedur penanganan keadaan darurat serta diperlukan adanya pelatihan refleks arti tersebut dalam penggunaan APD sehingga meningkatkan efisiensi waktu dalam penanganan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi kami. Terima kasih.